Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, investor dari perusahaan lokal masih mendominasi investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Namun di satu sisi hubungan antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo membuat investor bertanya-tanya terkait keberlangsungan proyek tersebut. Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan menjadi mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Pengesahan ini dilakukan saat rapat paripurna DPR ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Peserta rapat yang hadir menyatakan setuju. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan DPR telah menggelar rapat konsultasi sebelumnya terkait keputusan Otorita IKN sebagai mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Puan menambahkan DPR melakukan pengawasan khusus di IKN. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 42 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan bahwa mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Di sisi lain, investasi di Ibu Kota Negara menarik minat berbagai pihak. Berdasarkan pernyataan dari Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi IKN, Agung Wicaksono, dorongan skema investasi joint venture atau kerjasama antara perusahaan asing dan perusahaan lokal tidak menjadi masalah daya tarik investasi asing di IKN. Yaitu slide yang menunjukkan pertama adalah sebaran minat dari para investor di seluruh dunia, ya, dan di situ terlihat memang paling banyak itu investor Indonesia, ya, dari 305, ya, 172 itu investor merah putih. Jadi memang terlihat bagaimana kecepatan para investor domestik dan juga di bagian bawahnya itu kita lihat tahapan-tahapan bagaimana investasi dilakukan, mulai dari surat minat atau LOI sampai kepada kesepakatan. Saat ini, 130 perusahaan yang menyatakan minat berinvestasi masih melakukan preview terhadap potensi investasi dan tengah disesuaikan berdasarkan perencanaan prioritas Ibu Kota Negara. Mayoritas pihak asing yang berminat untuk investasi di IKN tidak dalam bentuk tunai, melainkan fokus pada proyek investasi proyek pembangunan. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menyebut proyek ini berpotensi mangkrak. Hal itu diutarakan Ray setelah melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang kian layu. Ray Rangkuti menyebut salah satu penyebabnya yaitu dinamika politik antara PDIP dan Jokowi yang memilih untuk berseberangan. Dinamika ini membuat investor tidak yakin atas proyek pembangunan IKN ini. Nah, oleh karena itu, saya menyebut tadi ini bakal potensial jadi proyek mangkrak nih. Apa ini gitu loh, IKN ini gitu. Bahwa undang-undangnya udah dibuat, iya, tapi kan undang-undang itu tidak ada keharusan untuk dilaksanakan tahun 2024 kan gitu. Undang-undang itu hanya menceritakan bahwa ya IKN itu pindah dari Jakarta ke tempat yang lain. Tempat yang lain itu juga nggak ada ketentuan itu harus di Kalimantan gitu loh. Dan nggak ada ketentuan harus diselesaikan dalam tahun 2024 ya gitu. Meski begitu, Presiden Joko Widodo dalam setiap kunjungan kerja ke negara lain selalu menawarkan pada investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan keberlangsungan pembangunan di Ibu Kota Nusantara tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.